Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kelas 8 tentunya lebih semangat lagi. Ya, kita harus semangat giat belajar dan tetap belajar dan belajar. Ya. Sebelumnya untuk kegiatan hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Untuk anak-anak nanti silahkan disiapkan ya, jangan lupa buku paket untuk kegiatan literasi materi bab ini. Kemudian buku catatan ataupun buku tugas selalu disiapkan, karena bagaimanapun juga untuk kegiatan belajar akan lebih baik apabila dicatat, nanti dilanjutkan ataupun dipelajari dengan buku paket ataupun dengan literasi yang lain ya. Langsung saja untuk materi kegiatan hari ini kita langsung membahas lahan pertanian. Lahan pertanian di negara-negara ASEAN itu kebanyakan adalah agraris, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian itu sekarang makin terhimpit. Ada yang digunakan untuk perumahan, ada yang digunakan untuk lahan-lahan industri, karena bagaimanapun juga lahan-lahan itu nanti semakin sempit. Maka kita nanti akan kita pelajari kenapa bisa begitu. Ya, marilah kita bahas bersama-sama. Kemudian di sini pembangunan industri itu lebih memilih lahan yang strategis. Pertama, sebagian lahan yang strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Contoh di dataran rendah, karena mungkin dengan transportasi yang lebih mudah, maka lahan pertanian itu tergeser menjadi lahan industri. Kalian bisa melihat sendiri ya, contohnya contoh pembangunan industri tekstil yang ada di Sukoharjo, namanya apa? Sritek. Sritek itu sekarang banyak sekali perluasannya, hampir pertaniannya hampir habis itu ya, pinggir jalan itu semuanya digunakan untuk lahan-lahan industri. Kemudian harga lahan relatif murah ya untuk kegiatan pertanian itu dibandingkan dengan lahan-lahan yang terbangun mungkin menggunakan untuk kegiatan perumahan. Nah, itu nanti akan lebih menghasilkan finansial yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah, terutama transportasinya, baik itu yang di dekat perairan ataupun pelabuhan ataupun mungkin di perkotaan. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. Contohnya di kota ada pertanian tebu. Lah sekarang pertanian tebu itu semakin sedikit. Lah pembangunan industri itu lebih cenderung menghasilkan lebih banyak uang daripada pertanian. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tahu negara agraris di Indonesia itu adalah negara yang sektor utamanya adalah pertanian. Maka kita harus seimbang, bagaimana industri dapat berjalan, kemudian lahan pertanian juga bisa bertambah banyak, lebih menghasilkan barang-barang konsumsi. Kemudian konversi lahan pertanian menjadi industri itu mengakibatkan petani itu semakin terusir. Maksudnya terusir itu tidak terusir secara kasar ya, tapi terusir itu tergeser ya. Awalnya petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjual ataupun menjadi petani dan tidak bertanah. Kondisinya ini mengaruhi sistem sosial. Jadi tidak mempunyai tanah, petani punya tanah dijual, kemudian petani hanya mengerjakan. Nah, ini menjadi petani itu terusir atau tergeser. Kemudian hukum budaya waris yang berorientasi pada nilai uang. Ini anak-anak yang mungkin anak sebagai petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Demikianlah tadi untuk membuat semacam lahan pertanian itu semakin tergeser, karena kalau sudah dijual ke pengusaha biasanya digunakan untuk lahan industri begitu. Kemudian akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri itu juga berakibat ya, dampaknya lahan pertanian berkurang. Banyak sekali perkotaan itu hampir pertaniannya sudah tidak ada,
karena digunakan untuk lahan perumahan dan lahan-lahan industri. Akibatnya produktivitas pangan dari pertanian menurun. Nah, itu nanti juga akan dampaknya menjadi hampir bahan makan menjadi harganya tinggi. Kemudian lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Akibat pencemaran itu berarti tanah menjadi tidak subur. Jadi ditanami mungkin banyak yang mati, ataupun mungkin karena limbah-limbah tekstil itu banyak sekali pewarna, lah itu mengakibatkan dampak yang buruk, dampak negatifnya. Jadi pertanian menjadi kurang subur. Kemudian mengancam ketersediaan lahan pangan. Kemudian untuk mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, ini permukiman itu juga banyak. Sekarang perumahan-perumahan juga banyak sekali. Dampak negatifnya luas lahan pertanian itu semakin berkurang terus. Jadi produktivitas pangan semakin kecil. Kemudian petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Contoh, sekarang pertanian menggunakan alat-alat pertanian yang sangat canggih. Nah, itu berarti buruh tani ataupun buruh-buruh dari pertanian itu menjadi tergeser, karena biasanya pengerjaannya menggunakan tenaga manusia, sekarang berubah menjadi tenaga-tenaga mesin. Kemudian berkurangnya lahan resapan air karena sudah dibetonisasi, semua hampir dipakai beton, jadi lahan resapannya itu kurang. Dampaknya apa? Sering terjadi banjir. Kemudian konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan tidak dapat dihindari. Ya, demikianlah tadi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap belajar dan belajar.